Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Salustiawati. Oke, kali ini kita akan membahas tentang cara mengoperasikan menyalakan alat Erba XL 200. Oke, untuk selengkapnya kita langsung lanjut aja ke video. Nah, yang pertama kita siapkan reagennya di rak yang ada di kulkas. Di tempat penyimpanannya sekitar 8 derajat Celcius suhunya ya. Ini kita ambil reagennya bersama raknya. Kemudian kita bawa ke alatnya. Nah, alatnya harus bersih, keadaan bersih, tertutup ketika kita nggak digunakan. Oke, kita buka alatnya. Nanti kita taruh reagennya di dalam chamber yang masih tertutup itu ya, teman-teman. Nah, ini masih terkunci. Oke, kita angkat aja, tinggal dibuka sesuai arahnya. Nah, tinggal kita buka gampang. Kemudian kita akan taruh reagennya di dalam. Kita ambil lagi penutup kepala reagennya. Kita masukkan rak reagen ke dalam chamber tuh harus pas, soalnya ada penandanya, ada lubang, biar pas seperti itu ya. Harus sampai klek, bunyi klek kayak gitu, menandakan bahwa posisinya tuh pas. Kemudian kita buka masing-masing reagen. Kalau bisa diurutin biar nanti kalau pas kita nutup reagen ketika alatnya sudah nggak dipakai lebih enak lagi ya. Nah, untuk yang putih itu reagen pertama, dan tutup botol yang merah itu menandakan bahwa itu tuh reagen kedua. Oh ya, sebelum kita memasang, sebelumnya kita menggoyang-goyangkan reagen tersebut. Ibarat kata kita tuh mengocok isi reagennya agar dia homogen. Soalnya ketika di penyimpanan kan dia diam, jadi mungkin ada reagen yang mengendap. Jadi kita kocok perlahan terlebih dahulu, tapi jangan sampai menggelembung. Oke, kita tutup ya. Tadi sebelumnya kita tutup dengan penutup yang di kepala reagennya, kemudian kita tutup chambernya dengan yang pas juga posisinya biar nggak nabrak. Ketika nggak pas nanti jarumnya nabrak ke situ pas pengambilan reagennya. Posisinya harus pas karena dia menyedot ke lubang yang sebelahnya ya. Karena lubang yang sebelahnya itu untuk memipet ya, jadi harus pas. Kalau nggak pas nanti nabrak ke samping situ dan akhirnya nanti jarumnya bisa patah, jadi hati-hati ya. Selanjutnya kita nyalakan tombol power yang berada di samping alat, diklik, kemudian klik tombol yang sebelahnya lagi, jadi alurnya seperti dari depan lalu ke bagian pinggir atau tengah, terus nyalakan komputer. Kita tunggu proses booting komputernya sampai nanti keluar menu password login ya, login password sama username. Kalau misalnya nggak muncul-muncul, kita klik aja channel yang sebelah icon yang paling ujung sendiri yang tulisannya multi XL. Nah, ketika klik itu udah muncul ya username sama password, itu iconnya. Kemudian kita tulis sesuai ya username sama passwordnya. Setelah itu kita klik OK nanti. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Nanti ketika sudah muncul tampilan penuh, nah seperti ini, membutuhkan waktu sekitar 8 menitan untuk proses maintenance. Sebelumnya kita nanti klik dulu, ada perintah untuk membarcode reagen, nanti kita klik OK. Nah, ini kita klik OK. Kemudian nanti mesinnya akan maintenance sendiri sekitar selama 8 menitan. Nanti kita tunggu. Sembari kita menunggu, kita prepare persiapan sampel yang akan kita periksa ya. Nah, pada tahap ini alat itu sedang mencuci dari cairan yang ada di bawah. Itu pakai cleaning solution ya. Terus kita nunggu, kemudian kita akan mensentrifuge sampel agar menjadi serum. Nah, sampel yang digunakan menggunakan sampel darah tanpa antikoagulan. Untuk mendapatkan serum yang bagus, sebelumnya kita didiamkan ya. Kemudian kita sentrifuge selama 10 menitan agar mendapatkan serum yang benar-benar bagus, yang tidak lisis maupun yang
masih mengental ya. Kemudian kita siapkan kuvet, yellow tip, dan micropipet ya. Kita ambil terlebih dahulu sampelnya. Nah, ini didapat sekitar 1 milian serum ya, lumayan cukup untuk pemeriksaan. Kemudian kita pasang micropipet dengan yellow tipnya. Kita pipet dengan hati-hati agar endapan sel darah merahnya nggak ikut terpipet. Usahakan dipipet jangan sampai ada gelembung seperti ini ya, karena nanti akan mempengaruhi proses alat memipet pada saat proses running di alat nanti. Nah, jadi kita pipet ulang, kita ambil benar-benar sampel yang tidak ada gelembung udaranya. Nah, sekitar segini insya Allah cukup. Kemudian kita masukkan ke rak sampel ya. Nah, tadi di nomor 1 tuh masih ada ya kuvet sisa pemeriksaan yang kemarin atau yang tadi. Kemudian kita klik pasien entry. Nah, setelah ini kita masukkan identitas pasien ya, nama, kemudian kita ke posisi kuvetnya tadi kita pasang di lokasi COVID nomor 2. Kemudian lanjut isi biodata pasien meliputi umur, kemudian alamat ya. Nah, ini umurnya, kemudian alamat kita bisa kita strip atau kita masukkan sesuai alamat pasien. Kemudian pilih jenis pemeriksaannya. Ini ada banyak, SGOT, SGPT, faal kolesterol, hati, karbohidrat dan lain-lain. Kita pilih yang kita inginkan atau sesuai pemeriksaannya apa. Kemudian klik save. Setelah kita klik save, kita klik status monitor. Nah, akan tampak kita memasukkan di kuvet nomor 2 ya. Itu pemeriksaannya yang kita inginkan. Nah, untuk mengecek kita kembali ke pasien entry, kita lihat worklistnya ya. Jadi kita bisa memantau tadi kita memasukkan pemeriksaan apa aja sih kerja, atau ketika kita salah menaruh pemeriksaan kita bisa klik schedule dengan klik schedule atau worklist untuk mengetahui kita mau ngerjain apa aja sih. Nah, ternyata di sini tercantum ada di rak 1 sama 2. Padahal kita nyantuminnya rak 2 saja seperti itu. Berarti kita harus menghapus rak yang pertama, karena rak yang pertama itu tidak kita akan periksa ya, tapi dia udah nyantum di situ. Otomatis harus kita hapus. Nah, di sini juga kita lebih tahu berapa mili volume yang kita butuhkan untuk pemeriksaan ya. Kita kembali lagi. Kemudian jika kita tadi ingin menghapus ya pemeriksaan yang ingin kita hapus, nanti ini contohnya ya 1-2 udah aktif, padahal kita ngaktifin cuma 2. Kita akan menghapus di rak nomor 1. Caranya kita klik worklist dulu tadi ya, buat mengecek masih tercantum apa enggak. Ternyata masih ya. Terus kita kembali ke clear schedule nanti ya. Jadi clear schedule itu untuk menghapus schedule kita pemeriksaannya ya. Diklik, kemudian kita ini untuk menghapus all, berarti semuanya ya. Jadi nanti kita input dari awal atau kita pilih rak yang kita inginkan. Rak 1 yang ingin kita hapus. Klik saja satu kita klik yes. Nah, terus kita cek lagi ke worklist apakah sudah terhapus. Alhamdulillah ternyata sudah terhapus. Tinggal sisa rak 2. Oke, kita ke status monitor. Nah, sudah hanya yang aktif hanya rak 1, warnanya biru ya. Rak 2. Kemudian kita klik start untuk running, tombol yang hijau itu ya. Nah, itu kita klik start. Yes. Kemudian akan sampelnya akan running dengan estimasi waktu yang sudah ditentukan oleh alat tersebut. Nanti waktunya pun akan terlihat di samping sebelah kanan kita ya.
Di situ nanti ada status bahwa si sampel ini udah sampai mana, kurang berapa menitnya pemeriksaan itu sampai ke hasil, bisa dilihat dari situ. Oke, tinggal kita tunggu saja, ini masih working up ya, working up. Jadi nanti kita tunggu saja. Nah, sambil menunggu hasil sampel, kita perkenalkan ada alarm-alarm di samping alat kita ya. Ada DI water, terus cleaning, biohazard sama waste. Ya, yang pertama. Nah, yang pertama itu biohazard itu limbah ya. Jadi ini tuh indikator ketika nanti limbahnya penuh dia akan menyala. Ada DI water itu untuk proses running, dan cleaning soil itu untuk pencucian ya. Ketika nanti sudah pemeriksaan otomatis dia akan mencuci. Nah, ini untuk pencucinya ada reagen tersendiri namanya R2XL wash kit. Nah, ini ketika nanti deterjen yang di bawah itu nanti ketika habis ya, kita isi dengan reagen ini. Isinya ini untuk pencucian ya, XL wash. Di sini nih perbandingannya, nanti satu botol XL wash ini isinya 100 ml, nanti ditambahkan 9.900 aquades ya. Nah, trigen-trigen yang di bawah itu kan sudah kita tandai dengan spidol ya. Jadi di situ ketika nanti sudah mendekati batas tersebut, kita harus siap-siap menambah atau membuang ya. Menambah untuk DI water sama cleaning salt, dan membuang limbah, karena ketika nanti sudah lebih dari itu, biasanya ketika kita sedang running tiba-tiba ada alarm bunyi bahwa dia itu sudah penuh atau berkurang, seperti itu harus kita tambah ya. Seperti itu tujuannya, biar nggak mengganggu proses runningnya. Soalnya kalau running kita sering tinggal, tahu-tahu udah keluar hasil. Jadi untuk cari amannya kita seperti itu. Nah, cara untuk mengisinya, di situ kan ada keran. Itu kerannya dimasukin saja, airnya tuh udah ditampung dari atas tadi ya. Jadi kita nyalain keran, diisi full penuh, kemudian kita isi XL washnya seperti itu. Nah, di sini itu kan untuk tombol yang merah kita untuk menghentikan ya, tujuannya seperti itu. Nah, ketika ada proses apapun dia akan muncul status bahwa ini berkurang atau ini gimana tuh ada pemberitahuan dari situ ya. Kemudian itu yang tanda merah itu untuk menyetop ketika kita running. Nah, di situ banyak sekali warna-warna biru, kuning, merah sama hijau ya. Nah, di situ untuk nanti status sampel berjalan waktunya ya di situ. Ini masih proses tahap pencucian. Nah, di situ udah mulai terlihat ya timernya si sampel sudah nyampe mana. Nah, nanti ketika dia sudah semakin selesai, dia akan semakin ke bawah. Nah, ketika ke bawah nanti hasilnya akan muncul di bagian kolom yang paling bawah juga ke situ nanti hasil akhirnya. Nah, tuh statusnya banyak sekali ya di situ, untuk seperti nanti ketika reagen mulai habis atau apapun. Nah, di situ on process ya. Nah, ini warna-warna penanda kalau warnanya dia biru berarti dia masih schedule. Kemudian kalau kuning dia sedang in process atau lagi proses running. Kalau dia warnanya merah atau orange berarti dia pending, dan kalau sudah hijau artinya pemeriksaannya sudah selesai. Dan menandakan sudah selesai karena warna hijau dan sampai ke bawah ini hasilnya sudah keluar ya. Kreatinin, urea, SGOT dan SGPT. Oh iya, catatan ketika nanti kita sedang mengisi cleaning soil itu jangan sampai kelupaan ya. Biasanya kita sering kelupaan dan sampai luber-luber, dan ternyata di bagian situ juga menginstruksikan atau memberitahukan bahwa sudah full.
Nah, selanjutnya kita akan tahu cara bagaimana melihat status reagen kita ya. Ini jumlah berapa mili sih reagen yang ada di dalam alat tersebut. Jadi kita bisa klik di bagian reagentra ya. Di sini terlihat masih berapa mili untuk berapa pemeriksaannya. Di situ udah bisa terlihat semuanya. Caranya kita klik scan barcode untuk mengetahui sisa terupdate atau terbarunya ya. Nah, itu tadi hasilnya udah keluar, nanti tinggal print aja. Karena pemeriksaan sudah selesai ya, kita coba klik iseng-iseng worklist ya. Nah, jadi nggak ada ya, karena kita sudah selesai menyelesaikan pemeriksaan. Nah, kali ini kita akan mengeprint hasil pemeriksaannya. Kita klik saja di bagian monitoring ya. Klik result reprint. Nah, kita tinggal klik saja show. Nah, itu juga bisa kita klik tanggal-tanggalnya, kita show. Nah, atau tanggal-tanggalnya yang kita inginkan, kemudian kita di situ klik print ya. Udah selesai, nanti akan keluar hasilnya, atau kita langsung tulis di buku juga nggak apa-apa ya, karena di situ juga nanti datanya tersimpan di komputer ini. Nah, ini untuk men-scan tadi ya, scan barcode reagen untuk melihat terupdate sisa reagennya. Nah, itu sedang membarcode, nanti akan update. Nah, laplip kan tuh mengupdate sisa terakhir untuk pemeriksaan tuh tinggal berapa sih, bisa kita lihat di sini. Jadi untuk perencanaan kita juga agar kita bisa siap-siap untuk membeli reagen selanjutnya, atau bisa nanti kita bisa melihat dari sini. Karena kita sebagai analis tidak hanya sebagai pemeriksa saja, tapi kita juga bisa menjadi perencana ya, agar reagen dipakai secara maksimal dan tidak terbuang. Untuk yang berwarna kuning itu artinya sudah sedikit ya, sangat sedikit, minim sekali. Kalau yang biru tuh artinya masih cukup, seperti itu. Oke, mungkin hanya video ini yang kali ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar dapat lebih cepat mengetahui video-video baru dari Salistiawati TLM. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.